jadikan aku sebagai orang yang celaka gitu. Itu Nabi Isa. Nah, kalau di Bible kan Lukas 11 nomor 27, berbahagialah ibu yang telah mengandung kamu dan susu yang telah engkau minum, atau ya kayak gitulah dalilnya. Artinya Yesus ini benar-benar seutuhnya manusia. Makanya kami sebagai muslim itu dari kemarin ingin melihat dari sudut pandang kekristenan, bagaimana kami sebagai orang yang menjadi bagian daripada misi penginjilan bisa memahami bahwa Maria melahirkan anaknya, dan anaknya ini sampai kapan statusnya sebagai anak. Begitu juga Maria, sampai kapan statusnya sebagai ibunya Yesus. Itu yang ingin kami tahu. Begitu Ibu dan juga Saudara Rahmat. Oke, boleh saya baca ya Bang Juma ya? Boleh. Di Lukas 11 ayat 27, saya kalau Al-Quran hampir tidak pernah membaca. Jadi Iya, silakan. karena saya tidak mengerti, ya makanya saya tidak pernah menghujat. Untuk apa saya menghujat saya tidak mengerti? Begitu Bang Juma. Siap. Oke, saya baca Lukas 11 ayat 27. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Nih, salah satu dari antara orang banyak ada berkata kepadanya, berseru, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Elohim dan yang memeliharanya. Ini gampang kok Bang Juma. Apa yang sulit? Enggak, sebenarnya enggak sulit Ibu. Cuman kami ingin mengetahui Maria ini statusnya sebagai ibu Yesus itu sampai kapan? Dan Yesus sebagai anak Maria itu sampai kapan? Oke. Itu Rahmat ada komentar? Ada ini tanggapan? Enggak ada perubahan. Selama Yesus masih di bumi, selama Yesus sudah dilahirkan, enggak pernah dia jadi tidak anak, jadi anak dan jadi tidak anak. Nah, Sampai hari ini Pak? tidak ada perubahan. Jadi selama dia di bumi ini, ya dia anak Maria. Setelah di surga kehidupan berikutnya enggak lagi? Nah, kita tidak tahu apakah Yesus setelah naik ke surga itu, kan dia naik ke surga, begitu dia bangkit naik ke surga dan turun lagi. Nah, setelah naik lagi, kita tidak tahu apakah fisiknya berubah. Tidak ada penjelasan di Alkitab apakah fisik manusiawinya berubah. Tapi ketika dia ketika dia bangkit naik ke surga, turun lagi menampakkan diri kepada murid-muridnya, tangannya masih bekas paku dan perutnya bekas tusuk. Nah, ketika dia pergi lagi yang berikutnya, kita nggak tahu. Setelah duduk di sebelah kanan Bapa, kita tidak tahu apakah fisiknya seperti apa. Tidak ada penjelasan. Kalau Markus 14:62 apakah nggak cukup itu Pak Rahmat? Bagaimana atau Lukas 22:69? Di situ dikatakan bahwa Yesus duduk sebagai anak manusia di sebelah kanan yang maha tinggi. Artinya kalau dia dikatakan Markus 14. Oh, ini yang di hadapan para hakim itu ya? Iya. Di situ diceritakan bahwa dia duduk sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia berarti anak Maria. 14 ayat 62. Banyak ya. 62. Yesus di hadapan mahkamah. Iya. Yesus di hadapan mahkamah. Ya, Yesus mengucapkan itu ya. Padahal itu tidak nyata ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah banyak tertulis mengenai dia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi Yesus mengucapkan itu kira-kira apa tujuannya? Bisa nggak dipahami? Kalau saya melihat
yang tertulis di sana dikatakan bahwa dia telah duduk di sebelah kanan. Artinya yang duduk ini kan anak manusia. Kalau berbicara mengenai anak manusia berarti masih anaknya Maria dong di sana. Ya. Berarti Maria tidak kehilangan anak. Berarti benarlah apa kata Ibrani 13:8, Yesus kemarin, sekarang, yang akan datang tetap sama, nggak pernah berubah. Berarti selama-lamanya di kehidupan berikutnya, Yesus juga statusnya masih anak manusia. Jadi Maria tidak pernah kehilangan anak ini. Ya, jadi masalahnya apa? Ya itu dia, berarti saudara-saudara kami Kristen menyembah anak manusia. Oh iya, memang iya anak manusia, tapi anak manusia yang bagaimana kan gitu. Anak manusia yang dilahirkan manusia. Yang dilahirkan melalui roh. Al-Quran juga mengakui itu. Iya. Dikandung Ruhullah melalui roh berarti roh. kudus. Jadi bukan Iya, bukan hasil perkawinan Yusuf dan Maria, bukan. iya. Dan dia tetap anak manusia kan? Anak Maria. Disebut anak manusia, iya. Ya itu dia. Artinya kalau dia di kehidupan kekal masih anak manusia, berarti selama-lamanya Maria ini adalah ibu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, berarti dia ibunya Tuhan. Berapa kali Yesus menyangkal bahwa mengenai ibu ini? Termasuklah yang di ayat 27 ini di Lukas ini. Itu kan Iya, manusiawi orang ibu-ibu yang berkata itu, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, katanya kepada Yesus kan. Siap. Tapi Yesus menyangkalnya kan. Iya. Ya benar katamu, bukan gitu dibilang. Tapi Yesus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, malah gitu. Jadi artinya begini, sekalipun ibuku Maria, kalau dia berdosa tetap juga akan dihakimi. Iya, gitu maksudnya. Berarti Yesus pernah begini, saya lupa ayatnya. Lihat ibumu datang, kata seseorang. Waktu itu Yesus dikerumuni banyak orang. Lalu Yesus berkata, ibuku, inilah ibuku, mereka yang mendengarkan. Sahabat atas, keren. Inilah Ya, ibuku, terus. yaitu mereka yang mendengarkan perintah Tuhan. Jadi seolah-olah di situ ibunya itu tidak berarti. Yang lebih penting adalah penurutan kepada perintah Tuhan, bukan biologisnya. Iya, berarti Ini ada maksudnya. di sini tertulis Bang Juma. Ini ya. Iya, gimana? Ada tertulis di sini bahwa Yesus tidak mengakui Maria ibunya. Nih, tertulis yang dikatakan itu Rahmat tadi ada di Matius 12 ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau, katanya kepada Yesus. 48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku? Kata Yesus, dan siapakah saudara-saudaraku? 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. 50 jawabannya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bukan Maria ini maksudnya. Iya. Begitu, saudara. Jadi Yesus tidak mengakui Maria. Makanya Tapi kita bilang manusia, bukan manusia begitu. bagaimana? Bukan begitu artinya. Maria sekalipun dia ibunya Yesus secara biologis, kalau Maria itu melanggar perintah Tuhan, dia juga akan dihukum. Nah, gitu. Jadi Maria juga bisa. Artinya Yesus menghukum ibu kandungnya gitu. Iya. Tapi nggak mungkin kan? Kenapa? Kita kan berpikir manusiawi. Kita pikiran kita nggak mungkin biologis. Maria. Itu udah pilihan Tuhan, nggak mungkin Maria. Iya. Tuhan sudah menjamin itu. Sudah kodratnya. Enggak kan Tuhan kalau sudah memilih Maria. ya maksudnya Maria ini menuhankan anaknya nantinya. Dia paham. Iya. Jadi anak menuhankan ibu kandung menuhankan anak kandung. Iya, Emang salah berbahagialah itu? engkau, Maria. Jadi yang anehnya begini,
Kenapa kita heran kalau itu terjadi? Namanya Tuhan bisa jadi apa saja. Ya heran lah Bang, kalau misalnya ada anak disembah oleh ibu kandungnya. Itu Heran lah karena kita. selama ini kita sudah diajari Tuhan itu tidak bisa dicapai. Di situ Maksudnya? udah dipaku mati sama kita. Tuhan itu nggak mungkin bisa dilihat, tidak bisa dicapai, tidak bisa disentuh, tidak bisa macam-macam. Pokoknya Tuhan itu maha kuasa, maha kasih, maha semuanya. Tapi maaf, tidak bisa jadi seorang manusia. Ah, itu yang salah. Ternyata bisa. Berarti Bahkan Tuhan manusia yang bisa, paling hina loh. berarti Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan. Nggak bisa. Bisa menjadi manusia paling hina. Iya, Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan kan? Iya, bisa Mana jadi mungkin? apa saja, iya. Nggak mungkin lah menjadi tidak Tuhan. Jadi Lah, begini. Yesus itu kan manusia. Jadi begini, kalau sesederhana yang kita pikirkan, yang seperti tertulis di Al-Quran itu, semua orang bisa mengerti itu. Ya Tuhan itu nggak bisa kelihatan. Tapi begitu rumit di Alkitab, ketika Tuhan itu bagaimana menjangkau manusia yang berdosa. Tuhan tidak bisa bertemu dengan manusia yang berdosa. Tetapi melalui cara inilah harus lahir dia jadi manusia. Nah, Yesus mengatakan dirinya anak manusia bukan Tuhan. Tetapi jika ada orang mengatakan dia Tuhan, salahkah itu? Gak masalahnya ketika Yesus turun ke bumi, dia tidak pernah mengaku kalau dia adalah Tuhan. Dia mengatakan Tidak kalau pernah, tadi ku bilang. kalau dia Yesus utusan tidak Tuhan. pernah mengatakan dirinya Tuhan. Jadi begini, Terus yang waktu dia ngajarin di sorga, abang ini, yang ngajarin abang kalau dia Tuhan siapa? Alkitab. Bukan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa itu yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang lahir Mesias, bukan Tuhan. Baca-baca ayatnya, baca itu ayatnya. Di mana? Yang tuh Lukas. gini searchingnya. Saya nggak ada punya dua handphone. Searchingnya begini. Tuhan dan Juru Selamat di kota Daud. Lukas 2 nomor Apa ayatnya 11. itu? Lebih hafal Bang Juma. Iya, hafal tapi dia nggak mengerti sayang. Kenapa? Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Siapa yang mengucapkan itu? Malaikat katanya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Para gembala kan? Para gembala. Iya, jadi para gembala ini menceritakan itu ke semua orang yang dapat dia jangkau kan? Ya, bahwa telah lahir manusia yang diurapi Tuhan. Iya, Tuhan katanya kan? Bukan Tuhan, manusia yang diurapi Baca ulang, Tuhan. baca ulang. Baca ulang. Kristus Tuhan. Ya sama itu. Kenapa di Kristus Tuhan itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Coba ayat berapa tadi? Di kota Daud ya? 2:11. Iya. Lukas 2 nomor 11. Kristus itu kan manusia yang diurapi. Berarti Kristus Tuhan artinya manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Oke, aku baca. Bukan. Hari ini telah lahir bagimu kesalahan. Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan Iya, loh. Kristus Tuhan. Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Kristus, Ayat berapa itu? koma Tuhan. Coba baca original teksnya, makanya aku bentar lagi pintar Bang Juma. Aku Iya. bentar lagi ada terjemahan dari Aramaik dari Bang Aldo, udah aku pesan, order semua buku. Yang Iya, silakan. yang ada jelas-jelas di manuskripnya. Terjemahan dari Bang Aldo yang terjemahkan. Jadi ini nanti akan semakin mudah-mudahan memang yang saya ketahui dan Rahmat ketahui sama Tunggu ya, dengan saya bahas dulu ya. di Saya original baru text. temukan ini. Saya baru temukan agak lambat, saya baru loading, baru bangun. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, koma, yaitu Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Mesias.
Kristus. Tuhan, koma lagi di kota Daud. Berarti ada 3 gelarnya. Juru selamat, Kristus, Tuhan. 3 gelar di situ. Kristus itu apa? Kristus itu adalah orang yang diurapi Bapa, Orang kan? Mesias. Saya enggak memperhatikan apakah orang, apakah apa, tapi seorang yang diurapi gitu. Maria melahirkan orang kan? Berarti seorang yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Tuhan. Di mana diurapi? Nah, di kota Daud. masalahnya. Gitu. Kapan diurapi dia? Pada saat di Sungai Menurut Bang Juma, Yordan. kapan dia diurapi? Di Sungai Yordan kan? Salah, itu baptisan. Oh, Dia dibaptis. diurapi sejak anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Di situ dia diurapi. Jadi di surga dia sudah diurapi. Nah, apakah Oleh cuma Bapa. Yesus yang diurapi? Jadi yang kita lihat di dunia ini para nabi mengurapi Raja Daud, Nah, mengurapi Raja Saul. Itu yang ada di Iya. dunia ini. Tapi jauh sebelumnya Bapa telah mengurapi anaknya di surga. Ya. dalilnya di mana itu? Yesus diurapi di surga. Nih. Ada 5 ayat di Alkitab. Anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Iya, di mana itu? Bukan, di kitab Bentar. Ibrani, di kitab Mazmur. Iya, iya, iya. Hanya iya. dua kitab. Iya, Tapi ada iya, 5 iya. ayat itu. Anakku iya, engkau iya. pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Hari sebelumnya berarti bagaimana? Kenapa istilah hari ini? Hari sebelumnya bagaimana? Oke, oke, Ini oke. yang tidak ini Banyak. Peranakan. ada 5 itu. Iya. Ada yang Silakan. jadi ini yang tidak dimengerti dunia Kristen. Hanya Pak Ringo Ringo mungkin dan orang lain yang mengerti ini. Bahwa Iya, iya, Yesus itu diciptakan melalui firman. Iya, iya, Dilahirkan. iya. Berarti diciptakan ya? Diciptakan, dilahirkan, dibentuk, itu tertulis di Alkitab. Iya, iya, iya. Berarti Yesus ini ciptaan. Ya, Ciptaan Tuhan. ciptaan Bapa, ya. Berarti Bapak menciptakan dirinya atau menciptakan makhluknya? Bapa yang tidak berawal dan tidak berakhir berfirman sehingga ada anak. Sebelum semua ada. Jadi mereka berdua lah ada. Lalu kemudian Bapa menciptakan semesta alam melalui Dia. Itu tertulis di kitab Ibrani, melalui Dia. Yaitu anaknya itu. termasuk menciptakan tubuhnya sendiri. Kenapa jadi bodoh sekali? Tadi udah ada 2. Tadi sudah Iya, ada 2. termasuk menciptakan dirinya sendiri kan? Dengarkan, saya ulangi. Kan Saya Maria ulangi. belum melahirkan di situ. Saya ulangi lagi. Sebelum ada semuanya, sebelum ada, Bapa tidak berawal, tidak berakhir. Nah, Tidak Yesus sudah ada tertulis nggak? Berapa lama? Dengar dulu. Tidak ada tertulis di Alkitab berapa lama itu kekosongan itu Bapa sendirian. Lalu Bapa Yesus belum berfirman, ada. Pada Udah, saya saat tidur dah. pada saat Bapak berdiri sendiri, Yesus sudah ada belum? Gimana, saya teruskan atau pura-pura bodoh ini? Ya, Anda nggak bisa jawab, jangan marah dong. Enggak, udah keterlaluan kulihat. Lah, pada saat Bapak berdiri sendiri, anak Maria ada nggak di situ? Pendengar penonton pasti tahu apa yang kujelaskan tadi. Lah, kan ini tinggal dijawab pada Naikkan saat salah satu biar dijelaskan ulang apa yang kubilang. pada saat Tuhan Elohim berdiri sendiri, anak Maria sudah ada nggak di situ? Ulangi. Saya Jadi ulangi ini- ya, saya sabar. Saya sabar, sekali lagi kujelaskan saya akan tidur. Yang tidak berawal dan tidak berakhir itu adalah Bapa. Bapak, Tidak tertulis di Alkitab berapa lama dia sendirian sebelum Ya. semua ada. betul. Lalu dia berfirman, anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan, jadilah anak. 2. Waduh, nggak Belum ada ada yang itu. Nggak rambang itu. Yang Ya, pertama ini- Ya udah saya diciptakan. tidur Aku ya. baca dalilnya. Oke. Baca dalilnya. Waduh.
Aku baca. Adam saja diciptakan nanti di hari keempat. Masa Yesus dulu lebih duluan daripada Hari keenam. daripada Hari Bapak? keenam, Iya, hari Bang ke-6, Juma. sorry. Matahari ke-4, hari ke-6 Adam. Lalu bagaimana kemudian Adam hari ke-6, Yesus sudah ada, belum ada Adam. Gimana ceritanya? Sementara Masih jauh Yesus lagi, ada, masih jauh lagi Adam, Bang Juma, masih jauh. Yesus duluan mana dengan Adam? Jadi ini sama pengertianku dengan rahmat. Bapa dengan anak, ini ya, ini Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dia keluar dari bapa. Ya, kalau Bang Juma mengerti, ya teknologi cloning ada, tapi ini udah super cloning ini, keluar dari bapa. Nah, Adam keluar dari tulang rusuk yaitu Hawa. Nah, itu bapa itu begitu lama dengan anak di surga dengan malaikat-malaikat, belum ada penciptaan Adam dan Hawa, belum. Yesus sudah ada. Iya. Bagaimana ceritanya Yesus lebih duluan ada daripada Adam? Jangan bilang Maksudnya Yesus. apa itu? Jangan bilang Yesus. Jangan bilang Yesus. Tapi Nih ya, di mana ada malaikat-malaikat di sini? Malaikat di mana, Bang Juma? enggak, maksudku gimana Bang Juma, ceritanya aku Ibu mau tanya, mengatakan malaikat itu di mana? Tempatnya malaikat di mana? surga? Oke, aku baca ya, ulangi. Ibrani 1 Ya. ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat? Di antara malaikat-malaikat ini surga. Ya? Pernah dikatakan demikian. Titik 2. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Enggak ada kepada malaikat-malaikat itu di surga kejadiannya. Itu makanya bingung umat Islam. Kok bukan bingung? Bukan bingung, ajaran pembodohan kayak gini kayak mana kami mau terima? Masa kan Yesus lebih dulu ada daripada Adam? Aduh, bukan Yesus. Yesus itu dikatakan lahir dari rahim Maria. Ketika Iya, dikatakan lalu siapa? anak Elohim, namanya Iya. dirahasiakan, belum ada. Anak Elohim. Siapa di situ sebagai Makanya anak? dibilang itu Rahmat tuh pura-pura bodoh Bang Juma katanya. Ya siapa anaknya di situ? Siapa anaknya? Kenapa Nih, nggak Bang Juma. dijelaskan? Bang Bukan Juma ya. bukan pura-pura bodoh, Bang dianya Juma nggak bilang, tahu. Karyana kok bisa DPR dia? Waktu itu kan pernah pembantu di rumahku. Membantu dia waktu itu. Kok jadi DPR? Masa sampai segininya sih? Orang yang sama nih, Karyana nih. Nih. Iya, di mana Yesus sebelum alam Waktu ini dicipta? sosialisasi Yesusnya nih. di mana? Sosialisasi nih Karyana nih. Dulu pembantu di rumah aku si Karyana kok bisa jadi. Di mana Yesus pada saat bumi belum dicipta? Gitu loh. Masa sih? Makanya Rahmat itu geram Bang Juma. Geram dia kalau ini enggak. Karena nggak bisa membodohi saya. Enggak. Gimana ceritanya, Bu? Yesus Mengeraskan lebih dulu hati supaya daripada belok-belok. Abraham. Kami Enggak, hanya- di mana Yesus? Nggak, Di mana Yesus hati pada yang saat tulus alam dong, belum Bang. dicipta? Di mana Yesus pada saat Aku alam sudah belum ada diciptakan? sebelum purbakala. Aku sudah ada belum dunia dijadikan ada. Mau aku cari? Itu Salomo itu. Amsal 8. Aduh, Salomo di zaman siapa itu anaknya Daud? Lah, Yesus anaknya Maria, lebih parah lagi. Lebih dulu Salomo daripada Saya Yesus. geram Rahmat itu. Iya, kalian ingin membenarkan dogma yang tidak masuk akal. Bagaimana ceritanya? Nih ya, Bang Juma, Ibrani 5 ayat 5 dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Imam besar yang ada di perjanjian lama yaitu Melkisedek. Dialah itu. Ya. Nah, terus masalahnya? Sebentar.
tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Banyak loh. Ya Itu sekarang deklarasi Bapa kepada anak. kalau yang Nah. kayak gitu, lalu bagaimana dengan Yakobus 1:18? Nanti kalau sudah kita mengerti, kalau sudah kita baca, nanti aku tebarkan semua ini Aramaik ini, tidak ada lagi Tritunggal. Bahwa Yesus adalah ciptaan. Yakobus Tidak ada Tritunggal 1:18. Jangan berantem-berantem si bom sama yang lain. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini siapa lagi nih? Itulah dia. Siapa tuh? Abang Juma bentar lagi mau dibaptis ini. Ya siapa itu yang supaya kita itu siapa? Yesus. Yesus Yang dengan? Ya, Yesus sebelum lahir dari Maria, itulah dia. Ya terus dikatakan kita di situ. Di mana tertulis? Belum tahu tapi sudah ini. Yakobus Aku hafal semua ayat 1:18. udah ku baca, tapi nggak tahu hafal di mana. Di mana Bang Yakobus Juma? 1:18. Hah? Yakobus 1:18. Oke. Adik saya ini agak baperan memang nih. Dia ada lagi abangnya lagi lebih parah lagi. Emosian. Aduh. Di mana lagi Yakobus ini? Emang udah hang aku Bang Juma. Apa? Yakobus 1 ayat 11. 18. 18. Baik. Oke, kita baca ya. Ya. Atas kehendaknya sendirinya, huruf besar, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Siapa itu? Berada di Wahyu 3. Nih ya, ada di Wahyu. Nih. Ya siapa kita ini? Siapa kita? Hah? Anak sulung Siapa itu kita ya di situ? Yesus. Ciptaan yang pertama di sini. Kita? Kenapa jadi kita kalau cuma Yesus? Siapa aja? Kalau di Israel itu anak-anak sulung itu semua diprioritaskan. Nah, berarti semua Israel anak sulung gitu. Bukan. Anak-anak sulung Israel. Itu yang waktu itu Iya. dibumbung. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Itu siapa itu? Ya, kalau dikatakan anak sulung, ini ya, sebentar, saya ambil dulu di ini. Nih, di Wahyu 3, Wahyu 3 ayat 14. Nih, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin itu siapa? Yesus. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Apa ciptaannya? Anakku engkau hari ini kuperanakkan melalui firman perkataan. Yaitu ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Bapa. Ya, kita di situ siapa? Kita yang mana? Yang tadi di Yakobus 1:18 itu Ya, siapa orang-orang ya? yang selamat, kita anak-anak sulung dikatakan boleh. Ada yang Kan mulai jujur kan? Berarti bukan cuma Yesus yang digelari Ada. anak sulung. Bang Juma, itu Bible itu ada letterlek, ya bahasa biasa, ada bahasa perumpamaan, ada bahasa nubuatan, ada bahasa simbol. Jadi mau dikategorikan yang mana? Begitu. Ya tergantung seleranya Kristen. Jangan, nggak boleh salah ini. Ya gimana ceritanya? Makanya belajar, Belum Bang lagi Juma. Kolose 1:15 Yesus sebagai anak sulung. Yakobus 1:18 kita semua juga adalah anak sulung. Gimana yang mana yang betul ini? Terlalu banyak anak sulung. Loh,
Dan lucunya kita adalah anak yang sulung dari segala yang diciptakan. Memang Kolose memang 1. tergantung konteks. Nah, Itu kita loh. di sini sebagai anak sulung di antara seluruh ciptaan itu gimana maksudnya? Makan roti dengan makan hati sama-sama makan kan? Sama enggak? Tergantung konteksnya. Aku makan hati sama Bang Juma. Aku makan roti dengan Bang Juma. Apa bedanya? Beda dong, tergantung konteks. Gitu. Tergantung kata-kata Nah, juga, ini bukan cuma Bang- konteks doang. Bang Juma, Makan hati dengan ini yang belum kelar dari semua Kristen yang Bang Juma naikkan ke atas. Saya nungguin di bawah 2 sampai berapa apa enggak Bang Juma naikkan saya tentang kematian Yesus. Ya. Hah. Nah, sekarang saya mau tanya dulu tentang kematian Yesus. Kira-kira Bang Juma berapa pihak yang menginginkan Yesus mati? Angkatan benar murid-muridnya dan Tuhan di surga, di langit, itu yang mereka tidak mau. Ulangi. Iblis, muridnya angkatan benar, dan juga Elohim tidak mau Yesus mati. Yang mau Yesus mati, iblis, orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, dan juga Kristen Salah. yang muncul belakangan. Itu Salah Bang Juma. yang mau Yesus mati. Ya. Alasannya? Bukan, beda. Jadi gini Bang Juma. Begini Bang Juma. Berapa pihak beda yang mau dan beda yang menginginkan. Beda motifnya. Nah, itu harus tahu dulu motifnya Bapak. Ya. Bapak tidak mau, tidak berkeinginan Yesus mati. Betul. Tapi itu Memang. iya. Duh, ada telepon lagi. Memang nggak mau Bapak Yesus mati. Taruh dulu Bang Juma. Iya. Yang mau Yesus mati itu ya kalian. Kalian, iblis, orang Farisi, mahkamah agama. Itu yang mau Yesus mati. Satu kubu kalian itu. Yang satu kubu dengan Bapa Elohim, umat Islam. Ya toh? Sudah pasti masuk ibunya Maria. Murid-muridnya sudah pasti nggak mau kecuali Yudas. Siapa lagi? Pilatus tidak mau juga. Selain itu pasti mau. Jadi gini Bang Juma, biar clear dan kelar dulu masalah Yesus, ya kan? Jangan seakan-akan Bapak menginginkan sementara pelakunya adalah iblis, ya kan? Jadi gini, sudah menjadi ketetapan, ada tertulis bahwa akibat dari dosa nenek moyang kita, sehingga Yesus harus mati karena dialah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia di hari ke-6. Hari ke-7 berhenti, yaitu hari Sabat. Begitu Bang Juma. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, iblis sejujurnya tidak menginginkan Yesus mati. Kenapa coba? Iblis Alasannya? karena itu harus dijalani oleh iblis. Apa keinginannya? Keinginan iblis adalah supaya Yesus jatuh sepanjang dia lahir. Coba waktu dia lahir itu di masa apa kan, anak-anak laki-laki dibantai. Itu itu tujuan iblis untuk mengincar Yesus. Nah, pada saat Yesus dicobai, itu dia bukan untuk iblis menginginkan Yesus jatuh ke dalam cobaan. Dan karena bumi kita ini sudah digenggam sama iblis dengan mempengaruhi Hawa, dan Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, dia mau mempertahankan permanen iblis ini, bumi ini dikuasai iblis. Lalu dengan bukti ya, dia mencobai 3 kali. Dan salah satunya dia bilang, Yesus, ini bumi kuberikan kepadamu.
sembahlah aku. Ya kan? Artinya di situ pesannya bahwa bumi ini milik saya. Milik saya karena dia sudah menurut kepada saya. Nah, Bang Juma tahu nggak permasalahan sebelum kejadian bumi dijadikan sebelum Adam dan Hawa berdosa? Kejadiannya apa? Ketika anakku yang kau hari ini kuperanakan, lalu diberi kuasa di sorga, yang bekerja siapa? Anak. Dia menciptakan Lucifer. Dia menciptakan malaikat-malaikat. Nah, ketika malaikat-malaikat bersujud selalu kepada anak, cemburu naga, yaitu Lucifer. Itu melambangkan naga ya. Iblis itu melambangkan naga. Inilah permasalahan di awal Bang Juma berada di surga, yaitu kecemburuan iblis kepada anak yang dikasihinya. Nah, ini diciptakan Bapa untuk pelajaran ke semesta alam, supaya sekali ini tidak ada lagi orang ketakutan dengan Bapa. Nah, nanti kita dibuat jadi robot, bukan. Bahwa dia maha adil, yang salah yang disalahkan, yang benar ya benar. Nah, iblis ini timbul hati kebencian dan ingin memberontak kepada Bapa. Dia membawa sepertiga malaikat dari sorga, dia mempengaruhi sepertiga malaikat dari sorga dan ke bumi ini untuk mempengaruhi ciptaan anak itu sendiri. Karena anaklah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang harus turun lahir melalui Maria. Panjang ceritanya Bang Juma. Jadi saya kadang-kadang iya, saya sendiri dari mana ibu mengatakan anak yang menciptakan? Kepadaku diberi kuasa di sorga. Siapa yang berkata begitu? Yesus ini. Di Matius 28. Iya. Itu kelebihan Bang Juma. Pas ku bilang tahu. Masalahnya Yesus tidak pernah menerima kuasa. Yang Dan memberi- Bapa Elohim juga tidak pernah menawarkan kuasa kepada Yesus. Yang pernah menawarkan kuasa di bumi kepada Yesus itu iblis. Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Kata iblis, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, wahai Yesus. Kalau kau nggak mau terima, ya sudah, aku berikan kepada yang lain. Nih ya. Maka kuasa itu diberikan kepada yang lain, yang bukan Yesus. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku diberi kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, ketika dikatakan Yesus, akulah jalan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena diberi kuasa, dia yang bekerja, yang dia mencipta, dia yang menebus. Nah, kalau Bang Juma membuat mobil Beat, kalau rusak itu risetmu, kamu sendiri memperbaiki karena kamu yang memulai, kamu yang mengerti. Einstein buat ininya, Thomas Alva Edison buat lampu, ya dia yang membuat, harus dia yang memperbaiki sampai jadi. Itu logika berpikir, karena anaklah yang mencipta, yang diberi kuasa di sorga, dia yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, seisi bumi alam ini, sehingga harus dia yang turun. Itu ketetapan, dan dia memberikan nyawanya. Dia bilang kepada Bapa, Bapa, aku siap untuk itu. Darahku untuknya. Itulah kasih Yesus kepada dunia ini, kepada kita. Lalu kita Hancur selalu sudah. mengolok-olok, ya, selalu Nah, menghina-hina. sekarang Yesus ketika dia ada di bumi, di mana dia pernah mengatakan Bapa memberikan kuasa kepada dia. Ini Sebelum Matius 28 ayat penyaliban 18. dia berdosa. Itu bukan Yesus. Salahnya ibu itu di situ itu. Iblis yang datang memakai nama Yesus, ibu katakan Yesus, maka semuanya hancur. Semuanya Yesus, Yesus. Pencipta langit dan bumi kalian kudeta dengan oknum makhluk asing yang mengaku Yesus ini. Itu fakta. Sepanjang ibu di atas ini, ibu sedang mengajarkan kami yang mendengarkan untuk mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan yang mengaku Yesus. Padahal Anda menjual anak Maria pun bukan sebenarnya anak Maria yang Anda jual, tapi makhluk asing yang keluar dari kubur yang Anda ingin jual.
yang bukan Yesus. Coba lembutkan hatinya. Benarkah yang keluar dari kubur itu anak Maria? Kan anak Maria berpesan ketika dia berkhotbah di antara seluruh orang Yerusalem, Matius 23. Apa kata Yesus yang asli? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ketika ada yang keluar dari kubur, berkata enggak murid-muridnya, diberkatilah engkau. Berkata enggak? Enggak. Ketika kemudian ada muncul makan ikan goreng, berkata enggak, diberkatilah? Enggak juga. Lah, berarti yang datang bukan dia. Dia sendiri yang mengatakan itu. Namun sebelum makhluk asing ini datang, Yesus memang sudah berpesan kepada orang-orang Yahudi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang, yang keluar dari kubur itu, yang menyesatkan banyak orang. Nah, sehingga ibu bingung. Ada Yesus sebelum bumi diciptakan. Yesus yang menciptakan segala-segala sesuatunya. Dia lebih tua daripada ibunya. Dialah yang kemudian ada di kitab Amsal 8. Aku ada sebelum langit dijadikan, aku ada sebelum langit digariskan. Loh, Yesus sendiri mengatakan loh, Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Bapa dia ini. Bukan dia yang maha berkehendak. Iya, bukan. Karena pada diri Bapa hanya ada satu kehendak. Dan ternyata kehendaknya Yesus bukan kehendak Bapa. Berarti Yesus bukan firman. Karena Bapa mengutarakan kehendaknya melalui firman. Di dalam Yesaya 55 nomor 11. Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Selain apa yang kuperintahkan itu terjadi, barulah bisa kembali. Jadi ini loh Bang Mazmur Juma. 3. Gimana? Bang Juma, makanya aku mulutku hati-hati berkata, karena aku membaca ini ya di Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Elohim akan menambahkan kepadanya malapetaka. Hati-hati loh. Jadi jangan menambahkan, jangan mengurangi. Ya, itu nasihat untuk ibu. Jangan ke saya. Saya bicara berdasarkan dalil. Ibu berdasarkan apa ngomong? Ya, ini nih. Doktrin, dogma. Tidak. Bukan saya. Tertulis. Di mana 22. Yesus? Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang-gemilang. Loh. Nah, itu bukan Yesus. Udahlah Bang Juma, menunjuk kepalaku udahlah. Bang Juma nggak bakal ngerti. Anda baca Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Yang bergelar bintang timur itu iblis. Baca itu kita. Dia meniru-niru Bang Juma. Kok meniru? Berarti Yesus yang meniru. Iya. Yesus yang meniru. Kenapa? Nih ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ketika dikatakan rahmat tadi, Bapa adalah siapa? Tidak berawal, tidak berakhir. Sementara Yesus di situ berawal. iya, yang pertama Berarti bukan Bapa. kan Akulah awal. Bang Juma lupa. Akulah awal. Iya. Apakah itu Bapa? Aku bukan Tritunggal, bukan Trinitas, Bang Juma. Yesus punya Tuhan sampai kapanpun. Berarti dia bertuhan kan? Yes. Bapa di surga. Nah, itu dia. Dia Terus turun apa? selalu kepada Bapa. Nah, oke. Berarti Yesus itu bertuhan kan? Yes. Terus kenapa dituhankan?
Inilah anak yang kukasihi, ikutilah dia. Itu bukan menuhankan kita itu. Bapa berkata, ikutilah dia. Inilah anak yang kukasihi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu apa itu nggak menuhankan? Mendengarkan, mengikuti, nggak menuhankan itu. Kan Bapa Berarti yang itu statement Bapa kepada Yesus. jadi Yesus ini harus diikuti. Yes, ikutilah dia. Ada tertulis. Dengarkanlah dia. Nah, oke. Oke. Berarti Yesus yang harus didengarkan, bukan? Yes. Oke. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Anda ikuti nggak itu Oke, perkataannya? kita bahas ya. Oke, Ya. itu juga mau saya bahas sama Bang Juma. Ketika silakan. Yesus ketika Yesus katakan demikian, kenapa pendeta itu turun? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Anda percaya? Oke, betul. Nah, begini Bang Juma. Sampai kapan? Bang Juma katakan, ada berapa kali Yesus datang ke bumi? Enggak, itu dulu. Katanya Anda percaya. Katanya Anda percaya kepada Yesus. Ikuti apa yang diucapkan Yesus. Saya percaya. Ya, sekarang dia mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Melainkan Sampai kapan? dia mengutus Roh Kudus, Rohku, Roh penolong. Di mana lagi dikatakan rohku itu kan? Katanya tadi jangan menambahi, jangan mengurangi. Ditambahi lagi rohku, penolong. Aku akan minta kepada Bapa. Yohanes 14:16. Yohanes 14:26. Yohanes 16 nomor 7 sampai 15. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, sekarang Yesus berkata, Ketika Yesus engkau tidak akan naik ke surga, engkau dia tidak akan berkata, melihat engkau tidak akan melihat aku lagi. Iya, benar. Sampai kapan? Sampai kapan Yesus tidak dilihat? Sampai dia datang kedua kali menjemput umat-umat, berarti yang datang ke Paulus gandum dan bukan. lalang, memisahkan gandum dan lalang. Sampai Berarti yang datang dia kepada Paulus bukan dia. memisahkan kambing dan domba. Yang datang ke Ananias bukan dia. Yang keluar dari kubur bukan dia. Yang datang kepada Paulus bukan dia. Yang datang di Pulau Patmos bukan dia. Jadi gini Bang Jumar. Jangan Anda tidak mengikuti. Bentar. Boleh aku jawab ya. Boleh aku jawab. Ya, silakan. Nah, Yesus datang ke bumi ini banyak kali. Ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Mulai. Yang resmi 2 kali. Yang Nah, resmi. ketika di perjanjian lama, ya, yang resmi yang mana? Pada saat lahir melalui di kota Daud. Engkau tidak Yang akan melihat aku lagi. Pada saat menebus. Yang kedua adalah pada saat akhir zaman. Ya, hari Gerakhirat. Nah, yang banyak Engkau tidak kali akan melihat aku lagi. aku buktikan yang banyak kali yang mana? Aku buktikan. Yang banyak kali yang mana? 1. Ketika dia bertemu dengan Abraham. Alamak. Loh, baca di perjanjian lama. Ketika Yakub. Ketika banyak kali ketika memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Astagfirullah. Memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Ya, ketika dengan Paulus, dia tidak resmi datang dan tidak memijakkan kaki melalui cahaya. Nah, ketika dia langit terbuka, dia juga ada di situ. Berarti ibu nggak percaya Yesus. Anda nggak percaya Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Mau Paulus ke, Pailis ke, Pulus ke, kau tidak akan melihatku lagi. Jadi kalau ada orang mengaku melihat, itu bukan dia. Tetapi penyesat yang datang memakai namanya. Apa buah-buah dari penyesat itu? Ya ini Kristen. Kalian Kristen, apapun sektenya, itulah buah dari Yesus palsu. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan itu? Baru bisa melihat Yesus. Nanti kedatangan yang kedua, Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61.
Terus yang datang menampakkan diri, kata Yesus siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda mukjizat, kekuatan-kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku yang kedua. Oke, teman-teman di bawah, coba simak yang kukatakan ini. Ketika Presiden Prabowo datang secara resmi ke negaraan, ke Danau Toba, ada nggak? Ada. Ketika dia datang jalan-jalan ke Danau Toba, ada nggak? Ada. Jadi resmi 2 kali, banyak kali datang. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Jadi kalau seorang Pak Prabowo berpidato kalian kepada orang-orang Danau Toba, engkau tidak akan melihat aku lagi. Tiba-tiba besok dia datang pakai baju kaos oblong, berarti dia pembohong. Kalianlah Dia menilai pendusta. bagaimana Bang Juma ini. Ya, itu tadi aku takut berarti dia hukum pendusta. kalau mengatakan yang Katanya- menambah-nambahi. Katanya percaya kepada Yesus, tapi dibuatkan lagi dalil. Prabowo lagi di bawah-bawah. Loh, Engkau ada tidak banyak akan melihat kali aku lagi. Presiden Prabowo turun secara tidak resmi. Dan ada Engkau secara tidak resmi. akan melihat aku lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus akan dilihat sebelum datang kedua kalinya? Ya tidak akan. Engkau tidak akan. La haula wala quwata illa billah. Inilah orang-orang yang ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi, dipaksakan menjadi sembahan mereka. Betul-betul. Ya tapi nggak heran. Nggak heran kita teman-teman. Sedikit pun aku nggak heran. Cuman kasihan aja lihat otaknya. Otaknya yang kasihan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Karina bilang, enggak dong. Kita akan melihatmu. Jadi menantang sendiri. Dia menantang sembahannya sendiri. Lucu. Halo saudara Ambe, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak tuh? Dah nampak nggak? Selesai. Iya. Oh, hai, masuk lah yang kota. Oke, Pak. Iya, iya. Sehat-sehat, Ki. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Maksudnya apa? Aku akan melihat lagi tapi sembunyi-sembunyi. Penipu. Entah siapa yang nipu nih. Ibu Karyana atau Yesusnya. Kalau Pak Prabowo Anda bawa jadikan contoh, Pak Prabowo mengumumkan, saya tidak akan kalian lihat lagi di Danau Toba, di daerah Toba. Tidak akan kalian lihat aku lagi. Besok-besok dia datang pakai baju kaos. Tidak resmi datangnya, tapi datang. Berarti apa nama itu? Pak Prabowo lagi ngapain tuh? Betul-betul Ibu Karyana. Adiknya tadi itu bukan emosi. Kenapa? Memang tidak bisa berdaya. Doktrin cuman doktrin doang. Ilmu nggak ada. Cuman doktrin. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bang Suma. Asap Eri rokoknya, dari- Bang. Eri dari Pontianak, Bang. Ah, Pontianak. Masya Allah. Sumatera Timur ya? Barat. Oh iya, Sumatera Bang. Barat. Bagus. Kalimantan Barat. Iya. Ini seperguruan dengan saya ini berarti abang ini. Bang, kapan ke Pontianak, ya. Bang? Beri kajian warga Pontianak, Bang. Iya. Bahaya kalau saya datang kajian, Bang. Materinya beda dengan Ustadz. Karena saya bukan Ustadz. Bahasannya pasti lintas agama, bingung nanti orang di sana. Ya apa? Sana kan banyak juga mualaf-mualaf. Oh gitu, iya, Masya Allah.
Iya, insya Allah Bang, insya Allah. Kalau sudah saatnya kita turun lapangan untuk mengabarkan langsung, insya Allah. Yuk, saya turun Ya, Bang, Bang ya. ya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Masih adakah? Nak bilang Bang Handi